Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita Machine Guard Part 2. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai ketika Lee Ha-meng mengumumkan bahwa para kadet akan membentuk 20 grup di akademi, dan ujian berikutnya ialah pertarungan antar grup. Para kadet terlihat ketakutan karena waktu yang diberikan direktur akademi hanya 20 hari untuk persiapan ujiannya. Lee Ha-meng atau direktur akademi lalu pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Itu saja jadwal untuk hari ini. Kalian akan dapat asrama yang telah ditentukan dan beristirahatlah. Besok kalian akan diajari oleh staf yang berada di depan kalian," ucap direktur akademi sambil pergi. Terlihat para instruktur bersiap mengajari para kadet dengan wajah yang menyeramkan. Para kadet pun pergi ke asrama masing-masing. Terlihat kadet 3 berdiam diri di lapangan. Instruktur bertanya padanya mengapa ia masih berdiam diri. Lalu ia pun menjelaskan bahwa tujuannya ialah ingin bertemu dengan Chun Ye-won dan membantunya dalam pembelajaran. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh kadet 3 atau Chun Moo-keum ini ialah kebohongan. Sebenarnya ia ingin menemui Chun Ye-won untuk menyakitinya. Tapi di luar dugaan, ternyata instruktur malah akan membantu Chun Ye-won sendiri dan Chun Moo-keum disuruh kembali ke asrama. Chun Moo-keum akhirnya pasrah dan meminta instruktur akademi untuk mengetahui kapan Chun Ye-won akan keluar dari ruang kesehatan. Ia lalu berkata dalam hatinya, "Cepatlah sembuh, aku akan membuatmu kesakitan hingga tak berdaya," ucap Chun Moo-keum sambil tersenyum percaya diri. Scenes berganti di ruang kesehatan. Terlihat instruktur terkejut karena Chun Ye-won ternyata harus dirawat selama 2 minggu. Padahal tes kedua akan dilakukan 3 minggu lagi. Instruktur pun meminta pada penjaga ruang kesehatan untuk bertemu dengan Chun Ye-won. Tetapi mereka tidak bertemu karena Chun Ye-won masih tertidur. Lalu saat malam hari terlihat bayangan seseorang yang bergerak dengan sangat cepat ke arah Chun Ye-won. Orang itu lalu menendang kamar Chun Ye-won hingga membangunkannya. "Hahaha, murid, gurumu ada di sini," ucap orang tersebut yang ternyata adalah gurunya, sang penjaga kanan. Chun Ye-won lalu memberi salam pada gurunya. Penjaga kanan bertanya pada Chun Ye-won apakah ia telah menyelesaikan tugas yang diberikan olehnya, yaitu menghafal kertas aliran ki yang telah ia berikan. Chun Ye-won terkejut, tapi dengan bantuan Nano ia berhasil menghafalnya. Gurunya malah lebih terkejut lagi karena ternyata Chun Ye-won dapat menghafalnya. Ia lalu menjelaskan bahwa ia hanya bisa mengajarkan Chun Ye-won selama 2 minggu, karena setelah itu Chun Ye-won akan pergi ke asrama dan mereka tidak bisa bertemu kembali. Lalu mereka pun memulai latihannya. "Karena kita tidak punya banyak waktu, mari kita mulai," ucap penjaga kanan pada Chun Ye-won. Chun Ye-won menjawab, "Apa sekarang juga?" Lalu penjaga kanan pun marah dan berkata, "Aku bilang aku tidak punya banyak waktu. Berbalik dan duduklah di bawah," ucap penjaga kanan pada Chun Ye-won. Terlihat penjaga kanan mengalirkan tenaganya pada Chun Ye-won. Chun Ye-won terlihat kesakitan, tetapi gurunya meminta agar ia menutup mulutnya. Terlihat Nano menganalisis dari energi yang masuk tersebut. Penjaga kanan berpikir bagaimana bisa Chun Ye-won yang tidak belajar bela diri memiliki tubuh yang hebat. Penjaga kanan berpikir mungkin Chun Ye-won dibantu oleh Lord dalam membentuk tubuhnya. Dan penjaga kanan pun melanjutkan latihannya dengan Chun Ye-won. Sementara itu di asrama Demonic Academy terlihat pangeran dari klan racun dikalahkan oleh Baeki. Mereka bertarung untuk menentukan ketua kelompok di tempat tersebut. Sedangkan di ruang kesehatan terlihat penjaga kanan kelelahan setelah melatih Chun Ye-won. Lalu penjaga kanan menyuruh Chun Ye-won untuk menghafal aliran energi yang telah ia berikan dalam 7 hari. Penjaga kanan pun berkata bahwa latihan hari ini telah selesai dan ia pun pergi. Chun Ye-won mengepalkan tangannya lalu berkata, aku pasti membangun kekuatan ki dalam seminggu," ucapnya dengan wajah yang serius. Pada pagi hari, Lee Ha-meng melihat para kadet memimpin grupnya masing-masing. Terlihat 5 klan utama menjadi pemimpin di tiap grup, tetapi ia terkejut karena kelompok 12 bukan dipimpin oleh klan Poison, melainkan oleh Baeki. Setelah itu, pelatihan para kadet pun dimulai. Mereka semua berlatih taktik dan strategi dasar untuk melakukan pertempuran. Terlihat pangeran dari klan Poison diledek oleh Chun Moo-keum. "Ternyata klan racun lemah tanpa racun ya," hahaha, ucap Chun Moo-keum meledek pangeran dari klan Poison itu. Pangeran klan Poison kesal pada Baeki, lalu ia berkata dalam hatinya, "Bersenang-senanglah, kau akan menyesal karena satu grup denganku."
Scenes berganti di malam hari di asrama Chun Mukem. Terlihat instruktur akademi datang memberitahu bahwa Chun Ye-won akan sehat dalam 14 hari. Ia terlihat kesal lalu menghancurkan pintu yang berada di depannya. Tiba-tiba ia pun tersenyum dan menemukan sebuah taktik untuk menyingkirkan Chun Ye-won. 4 hari kemudian di ruang kesehatan akademi terlihat penjaga ruang kesehatan menguap karena ia merasa bosan tidak ada pasien. Tiba-tiba ia terkejut karena instruktur membawa seseorang yang tertusuk saat latihan. Penjaga kesehatan sangat senang, lalu menyuruhnya untuk memindahkannya ke tempat tidur, dan ia pun langsung merawatnya. Di malam hari terlihat Chun Ye-won yang sedang tertidur, lalu di sebelah kamarnya terlihat orang yang tadi masuk ke ruang kesehatan sedang mengambil sebuah pisau. Lalu ia mengangkat kaki Chun Ye-won dan berniat memotong nadi yang berada di kaki Chun Ye-won. Tetapi ia tiba-tiba terkejut karena ada aliran listrik saat ia menyentuh kaki Chun Ye-won. Ia pun menjerit kesakitan. Chun Ye-won lalu bangun dan berkata, "Benar saja, seperti yang aku duga," ucap Chun Ye-won dengan tatapan mengerikan. Terlihat orang yang tadi menyerang Chun Ye-won sedang diikat. Ia berpikir siapa orang yang melakukan hal tersebut. Lalu Chun Ye-won muncul dan berkata bahwa ialah yang melakukannya. Orang tersebut merasa kesal saat Chun Ye-won memanggilnya botak. Ia pun terlihat kebingungan juga mengapa Chun Ye-won memanggilnya botak. Lalu Chun Ye-won mengeluarkan sebuah cermin dan memperlihatkan kepalanya. Ia terkejut karena kepalanya menjadi botak tanpa rambut. Ia menggeliat ke sana kemari karena tidak merasakan rambutnya. Lalu Chun Ye-won memukulnya hingga pingsan agar ia diam. Ia terbangun lagi. Terlihat mulutnya disumpal oleh kain. Chun Ye-won meminta orang tersebut agar menjelaskan semua yang terjadi dan alasan mengapa ia ingin menyakitinya. Tetapi tanpa disangka orang tersebut malah mengancam Chun Ye-won. Ia mengatakan bahwa para kadet dilarang bertarung selain saat ujian. Lalu Chun Ye-won menemukan sebuah ide yang menarik agar ia memberitahukan semuanya. Chun Ye-won menyumpal mulutnya kembali dengan kain. Ia lalu mengambil beberapa jarum yang berada di ruang kesehatan. Chun Ye-won tersenyum seperti psikopat, lalu memegang tangannya yang diikat. Ia pun mengambil satu jari dari orang tersebut, lalu menusuknya dengan jarum. Hal ini menyebabkan orang tersebut kesakitan hingga meneteskan air mata. Orang tersebut meminta Chun Ye-won untuk berhenti menyakitinya, tetapi Chun Ye-won tidak dapat mendengarkannya karena mulutnya disumpal oleh kain. Chun Ye-won melanjutkan menusuk jarinya dengan jarum dengan wajah yang mengerikan. Orang itu pingsan lalu saat ia telah siuman kembali, Chun Ye-won berusaha untuk menusuknya kembali dengan jarum. Orang tersebut lalu menggelengkan kepalanya. Ia pun akhirnya mau menjelaskan alasan ia ingin menyakiti Chun Ye-won. Tanpa disangka Chun Ye-won telah mengetahui bahwa ia sebenarnya disuruh oleh Chun Mukem. Orang yang ikat oleh Chun Ye-won terkejut mengapa Chun Ye-won mengetahuinya. Lalu Chun Ye-won menjelaskan bahwa instruktur memberitahu tentang grupnya tersebut. Bahkan Chun Ye-won mengetahui tentang orang yang menyerangnya dan dia adalah kadet 23 bernama Heo-bong. Heo-bong ketakutan dan berkata dalam hatinya bahwa Chun Ye-won adalah monster yang menyeramkan. Lalu Heo-bong pun berlutut di hadapan Chun Ye-won agar ia dimaafkan. Tetapi tanpa disangka Chun Ye-won malah menotok kepala orang itu hingga ia pingsan. Di akhir sekian Chun Ye-won mengepalkan tangannya dengan tatapan mengerikan. Di saat yang bersamaan terlihat penjaga kanan sedang berlari dari atap ke atap. Sehari sebelumnya penjaga kanan terlihat terkejut karena Chun Ye-won bisa menguasai Ki hanya dalam 5 hari. Ia pun kembali berlari sambil memikirkan cara terbaik untuk mengajarkan Chun Ye-won yang dapat belajar dengan sangat cepat. Di ruang kesehatan terlihat Chun Ye-won memberi hormat pada gurunya. Gurunya lalu meminta Chun Ye-won untuk mengambil bola naga hitam yang telah ia dapatkan setelah berhasil melalui tes pertama. Terlihat penjaga kanan dan Chun Ye-won menutup hidungnya karena bau yang tidak sedap dari bola naga hitam. Lalu penjaga kanan berpikir dalam hatinya, jika ia menyerapnya dia bisa mendapatkan ki dengan kekuatan 20 tahun. Lalu penjaga kanan tiba-tiba terkejut karena ia melihat seseorang yang diikat di sebelah kamar Chun Ye-won. Chun Ye-won pun menjelaskan bahwa ia berniat untuk menyakitinya. Terlihat penjaga kanan sebagai guru Chun Ye-won marah pada Heo-bong. Chun Ye-won mengatakan bahwa Heo-bong ini disuruh oleh pangeran dari sekte pengintai. Gurunya terkejut karena sebenarnya ia juga dari sekte pengintai. Lalu tiba-tiba gurunya memukul Heo-bong sekali lagi. Dengan bangga ia berkata, "Dengan kekuatan seperti itu kau hanya bisa membuatnya pingsan beberapa jam. Sedangkan dengan kekuatan sepertiku ini akan lebih lama dari biasanya." Chun Ye-won pun mengangguk dan berkata bahwa ia akan mengingat nasihat dari gurunya. Chun Ye-won terlihat akan memakan bola naga tersebut, tetapi ia ragu-ragu karena baunya yang terlihat tak sedap. Tapi ia langsung memakan bola naga tersebut dan rasanya sangat pahit sehingga membuatnya menangis dan ingin memuntahkannya.
Setelah Chun Ye-won menelan bola naga tersebut, ia melakukan latihan pernafasan bersama gurunya. Nano membantu metabolisme dalam tubuh Chun Ye-won sehingga kekuatan yang ada dalam bola naga ini lebih banyak terserap dalam tubuhnya. Gurunya terkejut karena Chun Ye-won dapat menyerap semua kekuatan dari bola naga. Setelah selesai, terlihat Chun Ye-won lebih bertenaga lagi. Gurunya pun berkata bahwa Chun Ye-won sudah mendapatkan kekuatan ki yang setara dengan 30 tahun. Chun Ye-won lalu memberi hormat pada gurunya dan berterima kasih. Tak lupa Chun Ye-won pun memberi hormat pada Nano, karena Nano lah yang membuat ia dapat menyerap seluruh kekuatan dari bola naga. Penjaga kanan akan pergi karena hari sudah hampir pagi. Lalu Chun Ye-won pun meminta gurunya untuk mengajarkan formasi skill pedang untuk esok hari. Gurunya menyetujui permintaan dari Chun Ye-won. Terlihat di pagi hari, para kadet yang sedang berkumpul di lapangan akademi. Di sana terlihat Chun Moo-keum yang senang karena ia berpikir bahwa Chun Ye-won telah dihabisi oleh Hyeobong. Ya, padahal Chun Ye-won kan baik-baik saja. Sedangkan itu di ruang kesehatan terlihat dokter baik sedang tertawa kegirangan karena melihat rambut Hyeobong yang menjadi botak. Hyeobong terlihat malu dan kesal karena hal tersebut. Lalu dokter baik pun pergi meninggalkan Hyeobong dan melihat Chun Ye-won yang sedang berbaring. Ia berpikir mungkin pada malam hari terjadi sesuatu, tapi pada akhirnya ia tidak menghiraukan hal tersebut dan fokus pada pengobatan saja. 2 hari kemudian, pada malam hari di asrama terlihat Chun Moo-keum kesal pada Hyeobong karena misi yang ia berikan gagal. Hyeobong berbohong pada pangeran Chun Moo-keum. Ia bercerita bahwa ia tidak bisa menyakiti Chun Ye-won karena dokter di akademi selalu terjaga. Terlihat Chun Moo-keum tidak percaya pada Hyeobong lalu memukulinya. Hyeobong berkata bahwa dokter itu adalah Baek Jong-myung. Bawahan Chun Moo-keum langsung berkata bahwa dokter itu adalah murid dari Baek Jo-woo. Baek Jo-woo adalah dokter pribadi Lord sekaligus termasuk 30 orang terkuat yang ada di Sekte Demon. Setelah itu Chun Moo-keum pun melanjutkan menghajar Hyeobong. Hyeobong merasa terhianati karena sebelumnya Chun Moo-keum berkata bahwa ia akan membantunya apapun yang terjadi. Saat sedang dipukuli, Chun Moo-keum membuka bandana yang digunakan oleh Hyeobong. Terlihat rambut Hyeobong botak dan membuatnya terkejut. Chun Moo-keum berpikir bahwa ia membotaki rambutnya sebagai bentuk dari permintaan maaf, tetapi Chun Moo-keum tetap tak memaafkannya dan terus menghajarnya. Terlihat Hyeobong dengan rambutnya yang bersinar terang bagaikan rembulan sedang terkapar di lantai. Ia mengutuk Chun Moo-keum dan Chun Moo-yeon karena saking kesalnya pada mereka berdua. 7 hari kemudian di ruang kesehatan akademi terlihat Chun Ye-won sedang berlatih bersama gurunya. Chun Ye-won mempelajari apa yang diajarkan oleh gurunya dengan sangat cepat sehingga membuatnya terkejut. Padahal sebenarnya Chun Ye-won dapat mempelajari gerakan dari gurunya dalam 1 kali lihat, tetapi ia tidak melakukannya karena tidak ingin dicurigai. Gurunya memberikan kertas teknik pernafasan pada Chun Ye-won. Ia memberi kertas itu sembari mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir ia mengajari Chun Ye-won. Gurunya mengambil blade miliknya, lalu ia pun memotong kasur yang ada di ruang akademi dengan sangat cepat dan akurat. Ia pun menyuruh Chun Ye-won untuk mundur karena ia akan melakukan teknik butterfly blade seutuhnya. Terlihat Chun Ye-won meminta Nano untuk bersiap memindai apa yang akan terjadi di depannya. Penjaga kanan akhirnya pergi dari ruang kesehatan. Terlihat Great Guardian dan penjaga kiri memperhatikannya. Guardian kiri bertanya pada Great Guardian mengapa membiarkan hal ini terjadi. Lalu Great Guardian pun menjawab bahwa ia melakukan hal ini agar semuanya menjadi adil. Ia pun lalu pergi dan dari hadapan penjaga kiri dengan kekuatan anginnya. Di pagi hari terlihat Dr. Baek bingung karena Chun Ye-won masih tertidur. Ternyata tubuh Chun Ye-won sedang distimulasi oleh Nano agar bisa melakukan teknik butterfly blade seperti gurunya. Beberapa jam kemudian terlihat Chun Ye-won muntah dan tubuhnya menggigil. Dr. Baek terkejut saat memeriksa nadi Chun Ye-won karena nadinya seperti orang yang telah melakukan kerja rodi. Tetapi beberapa saat kemudian nadinya normal kembali. Terlihat Dr. Baek semakin bingung karena hal tersebut. Chun Ye-won pun terbangun. Ia dapat merasakan kekuatan yang besar di dalam tubuhnya. Terlihat di hari kemarin gurunya melakukan teknik butterfly dance di hadapan Chun Ye-won. Chun Ye-won tercengang karena gerakan-gerakan dari gurunya. Gurunya pun pergi sambil menitipkan pesan pada Chun Ye-won agar ia tidak kalah dalam pertarungan ke depannya. Kembali ke ruang kesehatan terlihat Chun Ye-won mencoba menggunakan teknik yang telah ia analisis. Chun Ye-won terkejut karena ia dapat merasakan kehadiran seseorang di balik tembok. Ia merasa hebat karena pada saat ini ia dapat merasakan hawa keberadaan seseorang. Lalu pada akhirnya Chun Ye-won berpamitan pada Dr. Baek. Dr. Baek terlihat sedih karena ia tidak lagi memiliki pasien. Lalu Chun Ye-won pun keluar. Di luar ia berkata dalam hatinya sambil mengingat kebaikan Dr. Baek. Pasien yang sangat kau inginkan pasti akan kukirim padamu, ucap Chun Ye-won dalam hatinya.
Terlihat dalam scan lucu-lucuan, Chun Mukem dan bawahannya tiba-tiba merasa merinding ketakutan. Di sore hari di tempat pelatihan akademi terlihat Chun Ye-won yang sudah keluar dari ruang kesehatan. Instruktur bertanya apakah ia sudah sembuh. Chun Ye-won lalu membungkuk dan berkata bahwa ia sudah sehat. Ia pun memberikan sebuah perisai dan pedang pada Chun Ye-won. Chun Mukem mencoba meledek Chun Ye-won, tetapi ia mengabaikannya begitu saja. Mereka pun berlatih dengan Chun Mukem sebagai pemimpin. Terlihat meski Chun Mukem memiliki kepribadian yang buruk, tetapi ia hebat dalam memimpin pertarungan. Di dalam latihan terlihat kadet lain kelelahan karena latihan yang mereka jalankan. Instruktur dan Chun Mukem terkejut karena melihat Chun Ye-won baik-baik saja. Mereka semua berlatih secara terus-menerus. Lalu saat mereka sedang latihan dan melakukan formasi ketiga, Chun Mukem memerintahkan bawahannya untuk menyakiti Chun Ye-won. Terlihat bawahan Chun Mukem bersiap untuk menusuk bokong Chun Ye-won. Lalu saat ia mencoba menendang bokong Chun Ye-won dengan seluruh tenaga, ia langsung terpental jauh ke belakang. Bawahan Chun Mukem terkejut, lalu ia melihat Chun Ye-won tersenyum kecil ke arahnya. "Beraninya dasar rendahan," ucap bawahan Chun Mukem kesal. Lalu instruktur akademi menghukumnya karena ia tidak sopan dan melakukan kesalahan. Ia pun dihukum untuk terus melakukan pelatihan dengan instruktur. Terlihat wajah instruktur yang mengancam ke arahnya. Di lain sisi terlihat Chun Mukem kesal karena Chun Ye-won berhasil membalikan keadaan. Direktur akademi memandang Chun Ye-won. Ia terlihat bingung karena Chun Ye-won ternyata lebih kuat dari perkiraannya. Ia berpikir mungkin Chun Ye-won adalah anak dari Lord sehingga ia dapat menjadi kuat hanya dalam beberapa hari. Di malam hari saat mereka sedang makan bersama, terlihat Chun Ye-won senang karena ia bisa memakan makanan enak. Setelah hanya makan bubur dan nasi putih di ruang kesehatan selama 14 hari. Tetapi saat makan, terlihat Chun Mukem memperhatikan Chun Ye-won dengan tatapan yang mengerikan. Lalu Chun Ye-won pun meneruskan makannya. Setelah selesai makan, Chun Ye-won berniat untuk masuk ke ruangannya. Tetapi ia dihadang oleh Chun Mukem. Terlihat Chun Mukem meledek Chun Ye-won, tetapi Chun Ye-won berhasil membalikan keadaan sehingga Chun Mukem serasa diledek olehnya. Chun Mukem mencoba untuk memukul Chun Ye-won, tetapi tanpa disangka ia malah dipukul kembali oleh Chun Ye-won hingga berlutut di hadapannya. Chun Mukem kesal, hidungnya dipukul hingga berdarah. Lalu Chun Mukem mencoba untuk memukul Chun Ye-won, tetapi ia berhasil menghindar. Lalu Chun Ye-won pun pergi dari hadapan Chun Mukem. Para bawahan Chun Mukem mengejar Chun Ye-won, tetapi mereka merasa ada yang aneh, karena Chun Ye-won tidak benar-benar kabur, melainkan hanya menjaga jarak dari mereka. Tiba-tiba Chun Ye-won berhenti di satu tempat. Chun Mukem bertanya padanya, ia sudah selesai melarikan diri. Tetapi tanpa disangka Chun Ye-won berkata bahwa ia tidak melarikan diri, tapi ia hanya tidak ingin menunjukkan tekniknya pada yang lain. Chun Ye-won lalu mengeluarkan kekuatan dan tekniknya ke arah kepala Chun Mukem. Chun Mukem menahan serangan tersebut, tetapi ia terpukul mundur ke belakang. Ia terkejut bagaimana bisa Chun Ye-won mengetahui seni bela diri. Terlihat Chun Ye-won menyerang Chun Mukem, tetapi dengan mudah ia dapat menghindarinya. Lalu Chun Mukem memukul perut Chun Ye-won hingga ia kesakitan. Ia lalu menyerang Chun Ye-won dengan tekniknya secara berurutan. Dilakukan oleh Chun Mukem tersebut menyebabkan Chun Ye-won terpukul mundur. Chun Ye-won lalu berlari dengan sangat cepat sehingga menyebabkan sebuah bayangan di hadapan Chun Mukem. Ia lalu berada di belakang Chun Mukem dan mencoba untuk menyerangnya, tetapi Chun Mukem berhasil menghindari serangan tersebut. Lalu ia menendang Chun Ye-won hingga tersungkur ke tanah. Ia terlihat senang karena berhasil memukul Chun Ye-won hingga tersungkur ke tanah. Chun Mukem lalu meledeknya. Terlihat Chun Mukem mengeluarkan teknik pamungkas dan mencoba untuk menyerang Chun Ye-won. Lalu saat Chun Ye-won dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Nano mengaktifkan mode pertahanan darurat. Terlihat Chun Ye-won langsung dapat menghindari serangan dari Chun Mukem. Lalu ia pun melakukan uppercut pada Chun Mukem hingga menyebabkan Chun Mukem berdarah-darah. Chun Ye-won terkejut dengan apa yang ia lakukan. Terlihat Nano mengaktifkan mode pertahanan darurat. Nano berhasil mengidentifikasi serangan dari Chun Mukem. Dan serangan yang ia lakukan tadi ialah serangan dalam bela diri boxing. Chun Ye-won pun meminta Nano untuk mengubah seni bela diri boxing menjadi ilmu pedang. Chun Mukem terlihat kesal lalu mencoba untuk menyerang Chun Ye-won kembali. Tetapi tanpa disangka ternyata dengan bantuan Nano, Chun Ye-won dapat melihat gerakan dari Chun Mukem. Ia menghindari setiap serangan dari Chun Mukem dengan sangat mudah. Lalu Chun Ye-won menyerang balik ke arah Chun Mukem.
Terlihat Chun Mukem kesakitan, lalu ia teringat masa lalu di mana ia sedang disiksa oleh ibunya. Diperlihatkan bahwa ibunya kesal karena Lord berpaling darinya dan lebih memilih bersama dengan orang tua dari Chun Ye-won. Terlihat di dalam ingatan itu, Chun Mukem dicekik oleh ibunya hingga menangis dan ibunya menyalahkan Chun Mukem atas semua yang terjadi. Kenapa ingatan itu muncul? Ucap Chun Mukem dalam hatinya. Lalu ia pun mencoba menyerang Chun Ye-won kembali, tetapi ternyata Chun Ye-won langsung menyerangnya. Ia memegang kepala Chun Mukem lalu mendorongnya hingga terbentur ke tanah. Terlihat Chun Mukem terbaring di tanah dan menangis di hadapan Chun Ye-won. Dan bersambung. Itulah Nanomachine atau Machine Gun Part 2. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian suka. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhir tanpa skip sedikit pun. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye. Capek guys.